semua bidadari dan semua wanita mukminah di bawah 4 wanita ini. Nabi SAW merincikan 4 wanita ini. Maryam binti Imran. Kita perlu tahu siapa Maryam ini. Kenapa Maryam alaihissalam dia dijadikan dalam syariat kita dan diyakini oleh orang beriman adalah pemuka wanita pertama ahli surga. Kalau cirinya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam dan surah Al-Imran, bahwasanya dia ahsanat farjaha. Sifatnya Maryam itu, dia sangat menjaga kesucian kemaluannya. Disebutkan cirinya, bahwasanya Maryam alaihissalam tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki asing. Cirinya selalu ada di rumah, di dalam rumah, dan dia selalu fokus setiap hari hanya fokus di mihrabnya, tempat dia ibadah. Itu cirinya Maryam alaihissalam. Dan saking taatnya kepada Allah, tiap hari setelah bangun tidur, dia mandi, dia pakaian yang bersih, lalu dia beribadah kepada Allah. Itu aja kerjanya, dari pagi sampai malam, setiap hari begitu. Karena mulianya dia, tidak pernah interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah menurunkan di dalam rumahnya Maryam, di kamarnya, makanan dari surga. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, bahwasanya waktu Nabi Zakaria alaihissalam, yang merupakan paman daripada Maryam ini, itu menanyakan kepada Maryam waktu masuk ke mihrabnya, ada makanan buah-buahan. Dan waktu itu di Palestina, buah-buah ini nggak ada di Palestina. Allah jelaskan, Zakaria mengatakan, anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini hai Maryam? Qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki siapapun yang dia inginkan tanpa hisab. Kata ulama, karena Maryam betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah, sampai-sampai karena menjaga kesuciannya tidak mau interaksi sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau Maryam keluar dari rumahnya itu jadi bahan perhatian orang-orang, karena tidak pernahnya interaksi dengan orang. Dan ini juga yang Allah sebutkan tentang ciri bidadari di surga. Ciri salah satunya adalah dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman disebutkan, atau dalam surah Ar-Rahman tepatnya, lam yatmithunna insum qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki jin ataupun laki-laki dari manusia. Jadi mereka tidak pernah disentuh sama sekali. Allah ciptakan utuh, yang menyentuhnya nanti suaminya ahli surga. Gara-gara kebaikan ini, kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh Nabi Isa di rahimnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa alaihissalam manusia tanpa sperma. Tanpa sperma. Jadi betul-betul Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dia sekalian, sampai dia meninggal alaihissalam, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak ada suaminya gitu. Tapi ini ciri khasnya Maryam. Yang kita ambil pelajaran adalah tidak pernahnya berinteraksi kepada orang-orang yang telah Allah haramkan. Itu yang menyebabkan dia menjadi pemimpin di surga. Dan subhanallah, di alam kita pun yang hidup ini, bila ada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita dan diketahui wanita tersebut tidak pernah mengenal laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan ragu untuk menikahinya. Beda kalau misalnya orang ini punya sejarah yang tidak baik sebelumnya, maka mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walaupun setelah orang taubat itu hak kita untuk bisa menilai kebaikan dia setelah taubat. Tapi kita bicara sekarang tentang kedudukan Maryam alaihissalam. Makanya Allah memastikan rahimnya Maryam suci. Dilahirkanlah juga laki-laki yang suci. Teman-teman bisa baca dalam surah Maryam, khusus Allah sebutkan dalam surah Maryam, itu kalau tidak salah dimulai ayat ke-11 sampai ayat ke-20 sekian. Ya. Itu menjelaskan tentang prosesi Maryam, bagaimana dia hamil, dengan cara Jibril AS datang, kemudian meniupkan ruh di rahimnya, lalu kemudian melahirkanlah dia. Dan saking tidak pernahnya dia interaksi sama orang-orang, sampai waktu dia keluar dalam kondisi perutnya pun besar, dia takut jangan sampai orang menilai dia berzina karena dia hamil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Maryam, disuruh Jibril mengatakan kepada Maryam, kalau kau lihat orang-orang, bilang kau sedang berpuasa untuk Allah, jadi saya tidak mau menjawab siapapun hari ini. Sampai dia melahirkan, dia bawa bayinya, orang-orang di negerinya semua bertanya, wahai Maryam, dari mana kau bisa seperti ini? Bawa bayi.
ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan seorang pelacur. Ya kau dari keturunan baik-baik. Ayahnya Maryam namanya Imran. Kalau teman-teman baca surah nomor 3 dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihissalam, dari keluarga yang baik-baik. Ibunya juga orang baik sekali, gitu kan? Orang yang soleh dan soleha. Maka dari mana kau bisa dapat bayi ini? Maka Maryam disuruh oleh Allah SWT oleh Jibril, tunjuk bayi itu, suruh dia bicara. Maka bicaralah Isa alaihissalam dalam buayan. Ini yang membuat Maryam alaihissalam menjadi pemuka, pemimpin wanita di surga. Karena dia menjaga kehormatannya. Ingat saudariku muslimah, kapan anda menjaga hubungan dengan baik, tidak mau disentuh kecuali kepada laki-laki yang halal, maka Allah akan mendatangkan juga laki-laki yang seperti dengan anda, yang insya Allah laki-laki itu juga baik, yang juga menjaga kehormatannya. Yang kedua disebutkan di sini cirinya adalah, atau wanita yang kedua, Fatimah binti Muhammad alaihi salatu wassalam. Fatimah terkenal dengan baktinya kepada ayahnya, orang tuanya, dan juga baktinya pada suaminya. Tapi yang menonjol adalah bakti kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fatimah lah radhiyallahu anha yang membersihkan kotoran unta yang dilemparkan oleh orang Quraisy pada saat baginda Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Lalu dia menangis sambil mengatakan, apakah kalian melakukan ini pada ayahku? Kemudian banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana baktinya dengan Nabi SAW dan bagaimana Nabi mencintainya. Kesimpulannya, dia menjadi wanita pemuka surga karena bakti sama orang tuanya. Dan kita banyak sekali mengetahui hadis-hadis tentang bakti pada orang tua ini. Bagaimana setelah beriman kepada Allah dalam surah Isra, Allah menjelaskan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Jadi wanita ahli surga yang kedua yang bisa membawa dia menjadi pemuka di surga justru karena bakti pada orang tuanya. Dan ini pembatasannya selama belum menikah. Kalau sudah menikah, maka dia harus mendahulukan suaminya sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Yang ketiga, wanita yang disebutkan adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan ini yang menyebabkan dia menjadi pemuka penghuni surga karena menjadi istri yang salihah. Disebutkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha saking pekahnya kepada Nabi SAW suaminya, itu sampai dia bisa mengetahui dari raut wajah Nabi, Nabi ini mau makan atau tidak. Tanpa Nabi SAW bilang, dia sudah bisa tahu. Hadis yang masyhur menyebutkan masalah adalah hadis Bukhari. Pada saat Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, kemudian Khadijah melihat Nabi SAW dari raut wajah, dia tahu kalau Nabi mau makan. Maka Khadijah pun pergi ke dapurnya untuk menyiapkan makanan. Lalu dalam hadis ini dikatakan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah ini akan datang untuk membawa makanan kesukaanmu. Maka makna hadisnya, karena perbuatannya itu, sampaikan salam Allah kepadanya dan sampaikan salamku kepadanya, Jibril alaihissalam, dan sampaikan dia akan mendapatkan istana di surga khusus karena sikap baiknya sama suaminya ini yang tidak ada kebisingan dan keributan. Kata ulama hadis, apa yang dimaksud Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan istana tanpa kebisingan? Kata sebagian ulama, karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah buat kebisingan di depan suaminya, gak pernah marah-marah, gak pernah berkata kasar, gak pernah bersikap yang tidak sopan. Sampai waktu terjadi baginda Nabi SAW pertama sekali menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau menginap di Gua Hira selama 27 malam atau 27 hari, 26 hari 27 malam. Di malam ke-27 itulah dia kedatangan Nabi SAW, kedatangan Jibril AS yang menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pada malam itu Nabi SAW turun karena ketakutan. Di tengah malam, di atas gunung, di puncak Jabal Nur atau Gunung Nur di Mekah, di Gua Hira, di pucuknya atau di puncaknya itu ada tebing seperti gua. Disitulah Nabi SAW tiba-tiba melihat orang berbaju putih memeluk Nabi SAW, lalu mengatakan, hai Muhammad, bacalah
Lalu Nabi SAW mengatakan, aku merasa seperti ruhku akan keluar karena kerasnya ya pelukan orang tersebut pada saat aku mengatakan aku tidak bisa membaca. Maka dia memelukku sampai dia melepasku lalu mengatakan bacalah. Dan itu terjadi 3 kali. Maka Nabi SAW mengatakan setelah 3 kali saya tidak tahu harus baca apa. Maka Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surah Al-Qalam. Maka pada saat itulah Nabi SAW turun dari gua Hira dalam kondisi ketakutan sekali. Kemudian beliau lewat, begitu turun dari Jabal Nur, lewat di padang pasir, sunyi, pas menjelang terbit matahari atau mulai agak terang, tiba-tiba terdengar suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, kau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu Nabi SAW bilang, aku mengangkat kepalaku ke langit, aku melihat badan Jibril memenuhi langit. Dimanapun mataku melihat, ke ujung langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di sana Jibril memenuhi langit tersebut. Maka tiba-tiba hilang pada saat itu. Dan Nabi SAW ketakutan sekali, karena belum pernah terjadi dalam hidup beliau seperti ini. Pada saat pulang ke rumah, maka beliau mengetuk pintu rumah, dan dalam kondisi ketakutan, keringatan. Maka begitu dibuka pintu oleh Khadijah, kata para ulama, ini juga sebabnya kenapa Khadijah dipuji sebagai istri yang salehah. Dia waktu melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, sikap yang paling pertama adalah dia tidak bertanya apa-apa, apalagi curiga. Dia membiarkan suaminya yang menjelaskan. Setelah Nabi SAW dibukain pintu, Khadijah terdiam menunggu apa instruksi dari suaminya tanpa dia mengambil keputusan. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku, sampai turun surah Al-Muzammil. Maka pada saat itu Khadijah membungkus Nabi SAW dengan selimut, menuntun Nabi SAW sama-sama ke tempat tidur. Kemudian dengan sangat tenang, setelah Nabi SAW tenang, Khadijah duduk di sebelahnya dan menunggu suaminya cerita apa. Barulah Nabi SAW menceritakan, wahai Khadijah, telah datang kepadaku ya, sosok makhluk yang bersayap. Lalu diceritakanlah apa yang terjadi. Pada saat dalam kondisi panik, kondisi pada saat itu, sekarang pun kalau ada orang menceritakan bertemu dengan makhluk yang besar bersayap, mungkin orang tidak bisa percaya. Dengan adanya medsos pun, dan itu tidak mungkin terjadi. Tapi di zaman dulu mungkin lebih sulit orang percaya. Waktu diceritakan, Khadijah dengan sangat tenang memberikan masukan kepada suaminya. Setelah suaminya menceritakan semua, dia mengatakan, apakah kau pikir Allah akan menyusahkanmu, hai suamiku? Kau tidak pernah memutus silaturahim, selalu membantu orang-orang susah, maka tidak mungkin terjadi apa-apa. Lalu Khadijah pun pamit untuk membawa Nabi SAW bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Setelah bertemu dan Nabi SAW ceritakan semua kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh demi Allah telah datang kepadamu Jibril yang telah datang kepada Musa. Andai saja aku masih hidup di masa nanti kau diutus atau mulai kau berdakwah, aku akan jadi pengikutmu. Dan setelah itu wahyu sempat terputus 6 bulan. Di masa 6 bulan itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menjadi pemuka penghuni surga dari wanita, justru karena kesantunan dan baiknya pada suaminya. Kalau akhwat kita bisa memberikan ketenangan jiwa pada suami, dalam masuk ke dalam rumah, kapan dia istirahat, kapan dia ngobrol, didengarkan, kapan dia menyampaikan, diterima dan seterusnya, maka dia akan merasa nyaman dan pasti dia akan selalu terbuka, apalagi kebutuhannya bisa dipenuhi sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah. Tapi ini masalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW, sampai dijanjikan istana di surga tanpa kebisingan justru karena kesantunan pada suami. Dan yang terakhir adalah Asia binti Milhan. Asia adalah istri Fir'aun yang telah beriman kepada risalah anak angkatnya Musa alaihissalam. Dan pada saat itu dia menyembunyikan keimanannya, dan pada saat dia melihat salah satu pembantunya disiksa oleh Fir'aun bersama dengan anak-anaknya, dimasukkan ke minyak yang panas, maka dia pun tidak tahan, maka dia mengungkapkan keimanannya di hadapan Fir'aun. Fir'aun karena marah pada Asia, maka dia pun menyiksa istrinya sendiri.
Ditaruh di bawah terik matahari, lalu dicambukin, disiksa, sampai seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Kemudian setelah itu, karena dia merasa atau dia tahu dia akan mati, Asia, dia pun mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, ya Allah, sebagaimana Al-Quran menceritakan, Rabbi ibni li baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku istana di surga. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan Allah pun pada saat dia melihat ke langit memperlihatkan istananya di surga. Karena dia lihat, maka dia pun tersenyum. Maka Fir'aun mengatakan, sungguh wanita ini sudah gila. Bagaimana dia saya siksa dan akan saya bunuh, tapi dia masih tersenyum. Lalu Fir'aun menyuruh untuk membunuh istrinya. Disuruh prajuritnya untuk membunuh istrinya. Maka terbunuh mati syahidlah Asia. Dan gara-gara keimanannya dan kekokohannya dalam keimanan ini, sampai terbunuh di jalan Allah, maka Allah menjadikan dia pemuka wanita ahli surga. Kita